Siap Al-Hakim. Kultum bareng Abi di The Hakims. Hai, assalamualaikum guys. Sorry ya, ngomongnya agak keras kali ini karena kita di lingkungan kandang-kandang burung. Ya, apalagi baju kita hitam nih. Iya bener. Ada Irfan Hakim. Mau baju lebarannya kayak kita. Ya, Masya Allah. Diamain ya Irfan Hakim Store ya. Ini Kak Irfan ada maksudnya nih. Kenapa kok hitam-hitam nih? Karena kita akan membahas binatang yang berwarna hitam. Oh, gitu. Ini Kak dia. Irfan. Ini gagak. Oh. Namanya Surti dan Tejo. Ada namanya Kak Irfan? Iya. Nih, ini dari bayi Bu. Jadi ketika mereka hadir di sini, paruhnya itu belum hitam, masih warna pink ya gitu ya. Hitam tapi masih ada pink-pinknya gitu. Bulu-bulunya juga belum lebat seperti ini, belum hitam kelam seperti ini. Kedengeran nggak sih guys? Kedengeran ya? Iya. Oke, tapi ada yang menarik dari burung gagak ini. Dia itu pendendam. Oh gitu? Ya. Jadi kalau dia waktu kecilnya atau sekarang kita nyakitin dia perhatiin tuh Bi. Oh gitu. Dan dia akan serang kita suatu saat. Kembali ke niat Kak Irfan. Ke niat lagi. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua dia, tapi itu dan ini tuh termasuk yang binatang pintar Bi. Binatang pintar. Oh ya guys, pintarnya gini. Tuh, terbang sana. Oh iya. Tuh, lu kesana aja. Oh. Nah, pintarnya itu adalah kalau biasanya binatang, nah misal gini, dia itu misal ada telur misal, dia misal mau makan telur. Untuk memecahkan telur itu dia bisa ambil batu, dia pecah-pecahin telurnya. Pecah-pecahin telurnya, atau udah gitu sampai pecah. Nah udah gitu udah berhasil, si alatnya dia bisa simpan di suatu saat dia mau pecahin lagi, dia ambil alatnya, udah kayak manusia. Atau dia ada makanan di dalam, tapi nggak bisa keambil, sama paruhnya nggak bisa. Dia bisa ambil kayu, ataupun kawat, ataupun apa itu. Dia tuh pengumpul barang-barang sih. Dia ambil kawatnya atau kayunya, dicongkel makanannya, dia berhasil. Nah, si alatnya tersebut dia bisa simpen. Suatu saat dia perlu dia ambil lagi. Masya Allah. Jadi pinter banget dia tuh, ingatannya juga tajam sekali. Ini Kak Irfan, jangan-jangan memang ini rahasianya. Kenapa waktu Qabil dan Habil itu putra Nabi Adam ketika itu ya berselisih lah. Jadi ini kasus pembunuhan pertama di dunia. Benar-benar. Yaitu anak Nabi Adam, kembar ya? Iya. Habil dan Qabil. Benar. Secara tidak sengaja membunuh kembarannya. Iya, bukan tidak sengaja Kak Irfan, sengaja. Ya, Dia karena sengaja. dia itu sama setan. Iya, memang karena dia begini kan. Dulu kan masih jumlah manusia masih sedikit Kak Irfan. Nah, syariat Nabi Adam adalah dia menikah dengan saudari kandungnya, tapi tidak boleh menikah dengan saudari kembarnya. Jadi karena ibunda Hawa setiap melahirkan itu kembar, laki perempuan, kembarnya. Maka proses pernikahannya disilang, Kak Irfan. Nah, tidak boleh menikah dengan saudari kembar, boleh menikah dengan saudari kandung. Nah, pas disilang, ini Qabil kebagian yang kurang cantik. Jadi masalah kecantikan jadi menjadi masalah. Dari dulu ya? Iya. Akhirnya terjadi pembunuhan. Akhirnya dia nggak mau menerima, karena dia merasa bahwa saudari kembarnya lebih cantik gitu. Maka ini syariat kata Nabi Adam. Kata dia enggak, aku mau yang saudari kembarku. Kata Nabi Adam enggak boleh karena ini syariat ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu tidak boleh. Nah, Kak Irfan, apa yang terjadi? Ya sudah. Akhirnya Nabi Adam waktu itu mau pergi haji karena Ka'bah sudah ada Kak Irfan. Jadi memang Ka'bah itu sudah ada. Ka'bah sudah ada. Pas Nabi Ibrahim. Bu, Nabi Ibrahim membangun kembali. Gitu. Ini kata Allah dalam Al-Quran. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi yubakka. Rumah yang pertama Allah bangun di muka bumi, rumah Allah yang di Mekah. Itu rumah Ka'bah. Sudah ada dan fondasinya malaikat yang meletakkan itu. Oh gitu. Ya. Itu sejarah dari Ka'bah. Lanjutkan lagi mengenai Habil dan Qabil. Ternyata karena perbedaan nasib mendapatkan istri, terjadi pembunuhan. Iya. Yang terbunuh siapa? Cerita singkatnya. Si Qabil dia tidak mau ikut syariat itu. Dia kata Nabi Adam, kamu menyembelih kurban dulu atau bayar kurban dulu. Nah, karena Qabil ini seorang petani, dia berkorban dengan buah-buahan. Kalau si Habil ini karena dia seorang pengembala, berkorban dengan gembalaannya. Tapi apakah Irfan? Karena memang Qabil ini hatinya tidak baik, dia ngasih buah-buahan yang jelek-jelek, yang sudah busuk-busuk.
Sementara Habil hatinya bersih, hatinya baik, dia mengambil dombanya yang paling bagus. Nah, dulu korban itu kalau diterima korban, ya, ini habis yang di burung gagak. Iya, ada burung gagak ini. Nah, Dia mencari itunya tuh. Terus nih, nah, baru di sini lah Abi Amir tahu sih ya ada burung gagak tadi. Lanjutin nih. ini subhanallah. Lanjutin Bi. Nah. Gak apa-apa keluar aja dua-duanya. Terus Bi. Jadi, akhirnya karena keikhlasan Habil kurban yang terima. Diterima. Cirinya apa? Annahu ta'kuluhun nar, ada api menyambar. Dulu tanda korban tuh ada api menyambar. Maka yang korbannya Habil diterima, maka dimakanlah api. Itu. Nah, dari sini kemudian maka Qabil harus menikah dengan saudari kandungnya dan tidak boleh menikah dengan saudari kembarnya karena sudah diterima buktinya. Tapi Qabil tidak mau. Di situ dia langsung berniat, Pakai batu ya? aku akan bunuh kamu. Nah, kata Habil, aku tidak mau melawan. Padahal secara kekuatan Kak Irfan lebih kuat Habil. Kalau Habil mau melawan, sekali pukul sudah mati tuh si Qabil. Akhirnya Habil meninggal. Nah, ya, Korban pembunuhan pertama di dunia. benar, inilah dia. Begitu dia berbaring tertidur, si Qabil bawa batu, dipukul kepalanya pakai batu. Ya Allah. Nah, inilah awalul qatlin fi hayatil bashar. Awal pembunuhan dalam hidup manusia. Kata Nabi apa? Fakullu qatlin fil ard faliqabil kiflum minha. Setiap ada pembunuhan di muka bumi, Qabil kebagian dosa jariah. Seluruh pembunuhan. Ya Allah. Karena dia mau memulai pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Oke, dan ada hubungan dengan burung gagak itu Ya. pas proses pemakaman ya. Benar Kak Irfan. Dia Jadi kebingungan ngelihat saudaranya meninggal. nah, dia tahu nggak? Dia tuh pikul Kak Irfan itu Mayat. jasad mayatnya 40 tahun Kak Irfan. Dia bingung mau diapain. Akhirnya kemudian Allah kirim burung gagak tadi itu. Burung gagak kemudian Ya. yang makamin. Iya, dia bertengkar, kemudian satu terbunuh, terus dia gali tanah, terus dia dipendam. Ini kecerdasan burung gagak sampai sekarang masih Kak Irfan melihatnya. Masya Masya Allah. Allah. Langsung apa sih Qabil mengatakan, hanya untuk menguburkan seperti ini aku harus menunggu 40 tahun. Betapa bodohnya aku. Itulah ketika manusia bejat, dia seringkali kehilangan akalnya. Oke, tapi mudah-mudahan ya dengan di sini kita kupas satu demi satu dari hewan-hewan yang saya pelihara, mengupas Allah mengirimkan pesan-pesan melalui binatang-binatang ini. Ya. Kan ini ayat Allah. Ya betul. Ayat Allah itu tidak hanya dalam bentuk Al-Quran saja, tapi alam ini pun adalah ayat Allah. Maka kita harus membaca Iqra. Dan kita bersama-sama sudah membaca alam ini dengan Abi Amir Faisal Fat melalui hewan-hewan peliharaan saya. Iya. Ketemu besok ya. Besok ya, jam 4 ya. Oke? Iya. Subscribe dong Abi Amir Faisal Fat. Iya. Fat TV. IG-nya juga follow di Abi Amir Fat 67. Iya. Dah Hakim channelnya juga. Oke? Iya. Insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.